Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Hachinate Sorewa. Seorang pria bernama Sato baru saja pulang dari kantornya. Karena merasa lapar, ia pun memutuskan untuk membuat makan malamnya sendiri. Sambil menunggu nasinya masak, ia mulai mempersiapkan makanan yang lainnya. Setelah masakannya siap, Sato kemudian duduk menunggu nasinya yang belum masak. Lalu ketika sedang menunggu, Sato malah tertidur. Dan setelah sadar, ia kini telah menjadi anak kecil serta berada di tempat lain. Sato telah pergi ke isekai dan menjadi seorang anak bangsawan bernama Wendelin. Saat itu, tengah diadakan acara pernikahan kakaknya bernama Kurt. Kakaknya yang bernama Erlik kemudian memperkenalkan mereka kepada tamu yang lainnya. Sehingga Wendelin kini sadar kalau apa yang sedang terjadi adalah kenyataan. Ia senang karena telah lahir kembali menjadi seorang bangsawan. Ia mungkin tak akan kelaparan lagi sebab keluarganya saja bisa mengadakan acara pesta yang besar. Apalagi ia hanya memiliki 2 orang kakak. Esok paginya ketika ia terbangun, Wendelin hanya makan roti kering dan sup yang tidak berasa. Ia juga melihat keadaan rumah mereka yang kini seperti rumah rakyat biasa. Wendelin kemudian mempertanyakan hal itu kepada Erlik. Menurut penjelasan Erlik, keadaan rumah mereka memanglah seperti itu. Diadakan pesta megah seperti semalam dikarenakan mereka tak boleh terlihat sederhana di hadapan para tamu. Makanan enak yang Wendelin makan semalam itu hanyalah menu khusus untuk pernikahan. Mulai sekarang mereka akan kembali memakan roti kering dan sup tawar. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Helmut datang, disusul juga dengan pria yang bernama Paul dan Herman. Mereka bertiga baru saja selesai berburu, namun tidak mendapatkan apapun. Erlik juga menanyakan kakak mereka yang 2 orang lagi, yaitu Wartel dan Kart. Sebab sampai sekarang, mereka berdua tak kunjung juga datang. Wendelin kini mulai menghitung jumlah saudaranya, dan ia ternyata memiliki 7 saudara. Ia kini sadar bahwa ia adalah anak ke-8 dari bangsawan miskin. Setelah itu, Wendelin mempelajari tentang dunia tersebut. Ketika ia melihat di peta, ternyata jarak tempat tinggalnya dengan ibu kota sangatlah jauh. Harus melewati pegunungan jika ingin keluar dari daerahnya, dan populasi di tempatnya itu sangatlah sedikit. Lalu Wendelin melihat 3 kakaknya yang sedang berpamitan untuk pergi. Ia pun mempertanyakan mengapa mereka harus pergi. Para kakaknya itu menjelaskan bahwa setelah Kurt menikah, semua tanah di tempat itu menjadi miliknya sebab mereka hanyalah bangsawan miskin. Kurt juga merupakan anak pertama sehingga ia yang akan mewarisi semuanya. Mereka akan meninggalkan tempat itu dan melepas status bangsawannya. Untuk bertahan hidup, mereka bisa menjadi seorang prajurit atau seorang petualang. Setelah para kakaknya pergi, Wendelin mulai belajar untuk meningkatkan pengetahuannya. Ketika sedang mencari buku, ia malah menemukan sebuah bola kristal yang bisa mengukur kekuatan sihir. Sebelum menggunakan batu sihirnya, Wendelin terlebih dahulu membaca informasi tentang batu itu. Dituliskan bahwa manusia yang bisa menggunakan sihir itu hanyalah 1:1000. Namun bila manusia bisa menggunakan sihir, maka ia akan bersinar dimanapun. Lalu ketika Wendelin menggunakannya, batu itu pun bersinar dengan terang. Seorang pria bernama Alpen yang sedang berada di dalam hutan merasakan energi sihir dari Wendelin. Sementara itu, Wendelin membaca kembali informasi tentang bola itu yang mengatakan jika batu sihirnya mengeluarkan cahaya pelangi, maka Wendelin memiliki energi sihir. Untuk itu, ia harus mempelajari sihir agar mengetahui cara memakainya. Akan tetapi, di tempatnya itu ternyata tak ada satupun buku sihir. Wendelin mulai mencoba mempelajari sihir secara mandiri. Namun semua itu percuma karena ia sama sekali tidak tahu cara mengeluarkan sihir. Hingga Alpen akhirnya datang menemui Wendelin dan mulai mengajarinya menggunakan sihir. Dengan menghadapi situasi yang berbahaya, Wendelin pun bisa menggunakan sihir. Akan tetapi, karena sihirnya belum terkontrol dengan baik, sehingga babi hutannya masih baik-baik saja.
私は Lalu Wendelin menanyakan mengapa Alpen mau mengajarinya sihir, sebab ia juga tidak memiliki uang untuk membayar jasanya. Alpen mengatakan bahwa ia tak perlu dibayar karena ia hanya ingin memiliki seorang murid. Namun ia ingin agar Wendelin merahasiakan bila ia bisa menggunakan sihir. Jika ayahnya tahu Wendelin bisa menggunakan sihir, maka ia pasti akan langsung ditunjuk menjadi penguasa selanjutnya. Walaupun Wendelin adalah anak yang terakhir, hal itu juga bisa menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan. ライベル、この輪を通してお互い Alpen kemudian mengajari Wendelin mengendalikan dasar sihirnya. Akan tetapi, ia terkejut karena Wendelin ternyata memiliki energi sihir yang lebih besar dari miliknya. Bahkan energi sihir Wendelin sekarang itu belum mencapai batas maksimalnya. Beberapa hari kemudian, Wendelin sudah bisa menggunakan sihir tingkat lanjut. Alpen lalu mengajari Wendelin mengendalikan sihir angin agar ia bisa merasakan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Wendelin pun berhasil melakukannya dan menjatuhkan burung yang sedang terbang. Setelah itu, Wendelin melaporkan kepada Alpen bahwa Kurt sepertinya sedang mengawasinya. Menurut Alpen, Kurt kemungkinan mulai tahu kalau Wendelin bisa menggunakan sihir. Ia pasti takut akan kehilangan haknya sebagai penguasa tanah. Wendelin memberitahu Alpen bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi penguasa. Alpen lalu menyarankan agar Wendelin menjadi seorang petualang saja, karena dengan bakatnya itu, Wendelin pasti akan menjadi petualang yang hebat. あと少しだけ Wendelin kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia akan menjadi seorang petualang saja. Untuk itu, ketika berumur 12 tahun, maka ia akan pergi ke Akademi Petualang. Namun ayahnya mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang jika harus memasukkan Wendelin ke dalam Akademi Petualang. Wendelin pun meminta saran kepada Alpen. Menurut Alpen, kota tempat Wendelin akan sekolah itu bersebelahan dengan kota perdagangan. Walau seorang siswa, Wendelin bisa mendaftar ke serikat pedagang, sehingga Wendelin bisa menjual apapun dan membayar biaya sekolahnya. Untuk itu, Alpen akan mengajarinya menggunakan sihir terbang, sehingga nantinya Wendelin bisa pergi dengan cepat dari kota lain ke kotanya. ベル Lalu ketika sedang makan malam, ayahnya memberitahu bahwa di daerah mereka telah muncul Spearing Dead, yang merupakan undead berwujud seperti manusia dan ia bisa bicara. Namun setelah beberapa lama, ia akan menjadi zombie dan memakan manusia. Mendengar hal itu, Wendelin kemudian bergegas ke hutan untuk menemui Alpen. Ia memberitahunya bahwa di dalam hutan telah muncul Spearing Dead. Wendelin ingin agar Alpen pergi dari hutan dan tinggal di rumahnya sementara. Akan tetapi, Alpen menolaknya dan mengatakan bahwa ialah Spearing Dead-nya. さあ行きましょう早く 二人死人なんだ Alpen menceritakan bahwa 5 tahun yang lalu, ia datang ke hutan itu untuk mencarikan obat bagi putra sang raja yang sedang sakit. Mereka sebenarnya memiliki pasukan 2000 orang, namun pasukan dari para monster ternyata lebih banyak dari pasukannya. Alpen mencoba melawannya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya mananya habis, dan ia pun tewas dihabisi oleh para monster. Saat ia tewas, ia masih memiliki satu penyesalan, dan itulah yang membuatnya menjadi Spearing Dead. Penyesalannya adalah karena belum menemukan seorang murid untuk mewarisi sihirnya. Setelah menemukan muridnya, maka ia akan berhenti menjadi Spearing Dead dan menjadi zombie. Untuk itu, Alpen ingin memberikan Wendelin ujian terakhir, yaitu menyucikan dirinya. 魔力でこの状態を保つのも理性をなくし本能だけで人を Alpen mengajarinya menggunakan sihir suci agar ia bisa terbebas dari menjadi zombie. Wendelin awalnya tak mau melakukannya, karena jika ia menyucikannya, Alpen pasti akan hancur. Namun Alpen meminta agar Wendelin harus mengistirahatkannya dengan tenang. Wendelin akhirnya mau menyucikannya dan berterima kasih karena beberapa minggu ini ia sudah diajari cara menggunakan sihir. Setelah Alpen lenyap, Wendelin sangat bersedih, sebab walau hanya sebentar bertemu dengan Alpen, tapi Alpen sangat mengajarinya banyak hal. Lalu beberapa tahun kemudian, kini Wendelin sudah menjadi remaja. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah dan Wendelin kini telah masuk ke dalam Akademi Petualang. Namun ia bingung harus berbaur dengan teman-teman kelasnya, sebab selama 7 tahun ia selalu menyendiri
sehingga komunikasinya kepada orang lain kurang bagus. Selain itu, para teman-teman kelasnya juga menganggap kalau Wendelin adalah orang yang hebat. Karena rumor yang beredar, Wendelin adalah penyihir kuat yang sudah setara petualang level atas. Wendelin ternyata sudah tidak menyembunyikan lagi kalau ia adalah seorang penyihir. Hal itulah yang membuat teman-teman kelasnya segan kepadanya. 3 orang dari teman kelasnya, yaitu Louis, Lina, dan Erwin, kini berniat untuk membantu kelompok bersama dengan Wendelin. Untuk itu, mereka akan menunjukkan kekuatan mereka kepadanya agar nantinya Wendelin mengajak mereka ke kelompoknya. Namun bukan mereka saja yang berniat seperti itu. Sebab kelompok lain juga, yaitu kelompok kapak, ternyata memiliki niat yang sama dengan mereka. Lalu mereka pun mendapatkan tugas untuk melakukan perburuan. Akan tetapi, mereka harus melakukan perburuan secara berkelompok. Sama seperti sebelumnya, tak ada yang mau berkelompok dengan Wendelin. Erwin dan yang lainnya berpikir sepertinya Wendelin sengaja tidak mau berbicara dengan orang lain. Kemungkinan Wendelin sedang memantau mereka untuk melihat kelompok mana saja yang kuat. Hingga ketika telah selesai melakukan perburuan, teman-teman kelasnya kini mulai datang membawa hasil buruannya. Dan saat Wendelin membawa hasil buruannya, teman-temannya sangat terkejut karena hasil buruan Wendelin sangatlah banyak. Kelompok trio kapak memberitahu Erwin bahwa mereka akan berhenti bersaing sebab mereka merasa Wendelin sudah jauh di atas mereka dan pasti tak akan mengakui mereka. Kelompok Erwin tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali lagi ke dalam hutan untuk mencari buruan besar agar bisa diakui oleh Wendelin. Hingga saat berada di tengah hutan, mereka pun dikelilingi oleh serigala. Mereka memutuskan untuk melawan serigala itu, tapi karena serigalanya terlalu banyak, membuat mereka pun kewalahan. Sementara itu Wendelin yang juga sedang berada di hutan menyadari kalau mereka sedang dalam bahaya. Ia pun langsung mendatangi mereka dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar Wendelin. Mereka telah menyadari kalau Wendelin sangatlah hebat dan berbeda jauh dari mereka. Lalu gurunya kemudian datang memberitahu mereka bahwa kelas mereka mendapatkan undangan pesta dari bangsawan kaya, yaitu bangsawan Brisider. Saat pestanya tengah berlangsung, bangsawan tersebut langsung mendatangi Wendelin. Ia memperkenalkan dirinya dan mengajak Wendelin untuk berbicara dengannya. Namun Wendelin ingin agar anggota kelompoknya juga ikut dengannya. Hal itu membuat mereka bertiga sangat terkejut. Wendelin pergi ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang penyihir bernama Berantak. Ia merupakan guru yang mengajari Alpen menjadi seorang penyihir hebat. Berantak mengatakan bahwa 7 tahun yang lalu ia masih merasakan energi sihir dari Alpen yang telah menjadi Spearing Dead. Namun tiba-tiba saja energi sihirnya itu menghilang. Ia berpikir sepertinya Alpen sudah memenuhi harapannya untuk mencari seorang penyihir. Dari lokasi tempat Alpen menghilang, muncul seorang penyihir yaitu Wendelin. Berantak pun mempertanyakan apakah Wendelin adalah murid dari Alpen. Wendelin pun akhirnya memberitahu mereka bahwa ia memanglah murid dari Alpen. Dan sebelum Alpen menjadi zombie, ia telah menyucikannya. Berantak senang karena Wendelin sudah membuat muridnya bisa beristirahat dengan tenang. Wendelin lalu memberikan tas ajaib yang dimiliki oleh Alpen, yang mana di dalam tas itu terdapat barang-barang dari 2000 pasukan yang sebelumnya ikut bersama Alpen. Setelah itu, Erwin dan yang lainnya kini menyadari kalau mereka telah salah menilai Wendelin. Sebab Wendelin sama seperti mereka yang juga ingin memiliki teman. Wendelin kemudian datang menghampiri mereka dan menjelaskan semuanya. Bahwa ia sebenarnya sangat ingin membantu kelompok serta ingin agar mereka menjadi kelompoknya. Lalu Berantak dan bangsawan Brisider datang memberitahu Wendelin kalau Wendelin akan mendapatkan uang karena telah membawa barang-barang dari 2000 pasukan. Serta Wendelin juga akan mendapatkan rumah dari Alpen karena ia adalah muridnya. Beberapa hari kemudian, Wendelin dan timnya pergi ke ibu kota untuk menghadiri acara pernikahan kakaknya. Saat itu,
ia juga bersama dengan Berantak yang ingin pergi melapor ke ibu kota. Namun di tengah jalan, mereka pun diserang oleh undead naga kuno. Para penumpang kapal terbang itu mulai panik karena kemunculan undead naga kuno. Mereka pun berusaha ditenangkan karena di dalam kapal terbang itu juga terdapat penyihir Berantak yang akan menghabisi undead naga kuno. だが俺は聖魔法が使えないんだよ。こいつはアンデッドだ。 Akan tetapi, Berantak ternyata tak bisa melawannya karena itu adalah undead, yang mana satu-satunya cara mengalahkan undead hanyalah menyucikannya. Sementara, ia sama sekali tak bisa menggunakan sihir suci. Berantak pun memberitahu mereka bahwa ada satu penyihir lagi di kapal itu yang bisa mengalahkannya. Ia adalah Wendelin yang bisa menggunakan sihir suci. Karena tak ada yang bisa melawannya, Wendelin terpaksa maju melawannya dengan menerima arahan dari Berantak. Wendelin kemudian keluar dari kapal untuk melawan undead naga kuno, sementara Berantak akan melindungi kapal terbang mereka dengan sihirnya. Wendelin sempat kesulitan melawan undead naga kuno itu. Untungnya, ia berhasil mengumpulkan energi sihir untuk membuat sihir suci yang besar. Ia pun langsung menembakkan sihir sucinya itu kepada undead naga kuno. Namun setelah terkena sihir suci, undead naga itu masih saja terus menyerangnya. Hingga beberapa saat, undead naga itu akhirnya berhenti bergerak. Wendelin lalu bergegas mengambil tulang-tulang dari undead naga kuno serta batu sihirnya. Setelah mengalahkan naga kunonya, mereka kemudian mengadakan pesta di kapal terbang itu. Lalu, seorang pria bernama Aulio mendatangi mereka, yang mana ia adalah mantan anggota tim dari Berantak sewaktu masih menjadi petualang. Sekarang, ia adalah salah satu kepala perusahaan dagang besar di ibu kota. Setelah beberapa hari menaiki kapal terbang, mereka akhirnya sampai di pelabuhan ibu kota. Namun tak lama kemudian, pengawal dari kerajaan langsung mendatangi mereka dan meminta Wendelin untuk menemui sang raja sebab ia sudah mengalahkan naga kuno. Setelah sampai di kerajaan, Erwin dan yang lainnya pergi berbelanja di kota. Sementara Wendelin akan menemui sang raja dan ditemani oleh Aulio. Saat bertemu sang raja, Wendelin diberikan medali naga kembar yang tidak pernah lagi dimiliki oleh seorang penyihir selama 2 abad. Serta Wendelin juga akan diberikan gelar bangsawan yang lebih tinggi dari ayahnya. Wendelin juga yang berhasil membawa tulang dari naga kuno serta kristal sihirnya yang sangat besar akan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Lalu setelah selesai melakukan pertemuan bersama sang raja, Wendelin menemukan orang aneh yang berada di depan kerajaan. Ia bernama Lukas dan menawarkan diri untuk bekerja kepada Wendelin yang sudah menjadi bangsawan. Namun karena merasa terganggu, para penjaga kerajaan akhirnya membawanya pergi. Esoknya, ketika Wendelin menghadiri acara pernikahan Erlik, ia melihat kakaknya yang sedang murung. Erlik mengatakan bahwa keluarga mereka belum mengirimkan hadiah pernikahan untuknya. Sementara hadiah pernikahan itu haruslah barang yang mewah karena merupakan wajah dari sebuah keluarga bangsawan. Jika tidak ada hadiah yang diberikan, maka itu sama saja mempermalukan keluarga mereka. Serta keluarga mereka akan dianggap sebagai bangsawan yang pelit. Wendelin akhirnya memutuskan membalikan hadiah pernikahan untuk keluarga mereka, sehingga pernikahan dari Erlik ini bisa berjalan dengan baik. Lalu, Aulio datang menemui Wendelin dan memberikan pesanan yang ia minta. Wendelin pun langsung bergegas ke rumahnya dan mengajak timnya. Ia ingin agar mereka membantunya membuat miso. Setelah berhasil membuatnya, kini waktunya untuk difermentasi selama 1 tahun. Namun, dengan sihirnya, Wendelin bisa mempercepat proses fermentasinya. Kali ini, ia pun berhasil membuatnya karena adanya bahan tambahan yang ia dapatkan dari Aulio. Ia kemudian menghidangkan sebuah makanan kepada kakaknya dan istrinya beserta yang lainnya. Wendelin sangat senang karena ia kini bisa menikmati rasa makanan di dunianya sebelumnya. Lalu Wendelin pergi ke gereja melakukan pembastian. Setelah itu, Kardinal Hoppenheim membawa Wendelin ke sebuah ruangan untuk berbincang-bincang. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Elisa datang membawakan mereka minuman. Elisa adalah cucu dari Kardinal Hoppenheim. Melihat kecantikan Elisa, seketika Wendelin langsung mengeluarkan candaan.
bahwa ia sangat ingin menjadikan Elisa sebagai istrinya. エリーザも12歳ですし、政治。ついに年貢の納め時なんて。 Namun candaannya itu ternyata dianggap serius oleh Kardinal Hoppenheim dan langsung menerima lamaran dari Wendelin. Hoppenheim ingin agar mereka bertunangan terlebih dahulu dan bila sudah cukup umur maka mereka akan melangsungkan pernikahan. Wendelin kemudian memberitahu anggota timnya yang mana ia sebenarnya ingin memilih sendiri pasangan hidupnya. Ia juga baru bertemu semenit dengan Elisa dan langsung saja bertunangan. 結婚ってどうなんだろう。この Lalu Wendelin merias wajahnya menjadi seperti badut sebab ia tak mau jika sedang berjalan-jalan di kota muncul pengganggu seperti sebelumnya. Akan tetapi ketika sedang berkeliling kota, Wendelin kembali bertemu dengan Lukas. Menurut Erwin, Lukas pasti tak akan bisa mengenali Wendelin dengan penampilannya seperti itu. Namun Lukas ternyata masih bisa tahu kalau ia adalah Wendelin. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu akhirnya ikut menyadari kalau ia adalah Wendelin. Mereka pun langsung meminta untuk menjadi pengikut Wendelin, yang akhirnya membuat Wendelin harus menggunakan sihir teleportasinya untuk pergi. ではご覧あれ。 Saat berada di rumah, Erlich memberitahu Wendelin agar sebaiknya ia mengambil satu pengikut saja, sehingga nantinya ia bisa menolak pengikut yang lainnya karena ia sudah memiliki pengikut. Erwin kemudian menawarkan diri untuk menjadi pengikut Wendelin, yang mana tawarannya itu ternyata langsung saja disetujui oleh Wendelin. Hal itu pun membuat Erwin terkejut karena ia tak menyangka akan menjadi pengikut dari bangsawan. そういうこともあるかもなとは思ってた。 Ia lalu memberitahukan itu kepada Lina dan Louis yang baru saja pulang. Ia mengatakan bahwa telah resmi menjadi pengikut Wendelin. Jika mereka berdua ingin menjadi pengikut Wendelin, maka Erwin akan mencoba membujuknya. Namun jika menjadi pengikut Wendelin, mereka berdua akan menjadi junior Erwin. Hal itu membuat Lina dan Louis kembali berpikir untuk menerima tawaran Erwin. Mereka sama sekali tidak mau jika harus menjadi bawahan Erwin. Louis akhirnya memiliki sebuah ide yang mana jika ingin berada di atas posisi Erwin, maka mereka harus menjadi istri Wendelin. Akan tetapi, karena mereka berasal dari keluarga kesatria, maka mereka akan menjadi selirnya saja. Dengan begitu, mereka nantinya bisa berada di atas Erwin dan memerintahnya. エルを馬車馬のようにこき使ってやる。ただいま。 Malamnya, Wendelin mendapatkan undangan dari Sebastian yang merupakan pelayan dari Elisa, yang mana surat tersebut berisikan ajakan makan bersama dengan Elisa. Esoknya, Wendelin dan Elisa akhirnya makan bersama dan diawasi oleh Sebastian. Setelah makan bersama, Wendelin pergi ke sebuah toko untuk memberikan hadiah kepada Elisa. Ia pun langsung melihat cincin yang ada di sudut ruangan itu. Pemilik toko mengatakan bahwa cincin itu terbuat dari batu sihir. Cincin itu sebenarnya sangat polos dan kurang cocok dengan gadis suci Hoppenheim, yaitu Elisa. でもこれにします。こちらは金貨300枚で Namun menurut Wendelin, cincin itu sangat cocok bila dipakai oleh Elisa. Ia pun memutuskan membeli cincin tersebut, yang mana harganya juga ternyata sangat mahal, sebesar 300 koin emas. Ketika tengah berada di jalan pulang, Elisa menanyakan apakah Wendelin menyadari kalau cincin itu memiliki batu sihir. Cincin itu bisa menyimpan energi sihir, sehingga menurut Elisa, Wendelin pasti ingin agar Elisa bisa berguna baginya ketika membutuhkannya. Wendelin mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengetahuinya. Ia hanya memilih cincin itu karena ia merasa cincin itu sangat cocok bila dipakai oleh Elisa. 竜殺しの英雄だなんて呼ばれちゃって、今日もちゃんと英雄っぽく見える。 Setelah itu Sebastian melaporkan kepada Kardinal Hoppenheim tentang pengawasannya. Ia bingung harus menilai Wendelin bagaimana, sebab orang-orang biasanya menganggap Elisa sebagai gadis suci. Namun Wendelin malah memperlakukan Elisa seperti gadis biasa. Esoknya, ketika Erwin dan yang lainnya sedang sarapan, tiba-tiba Elisa datang ke tempat mereka mencari Wendelin untuk membicarakan sesuatu. Namun saat itu Wendelin ternyata sedang berada di kerajaan. Sang raja ingin agar Wendelin menghabisi seekor naga yang sedang mengamuk. 竜の討伐を頼みたい。 謹んでお受けいたします。 Karena tak bisa menolak, Wendelin akhirnya melaksanakan perintah sang raja. Pengawal kerajaan kemudian menjelaskan kepada mereka tentang rencana kerajaan. Pihak kerajaan berencana mengambil wilayah yang sedang dikuasai oleh naga itu.
Karena jika bisa menguasainya, maka kerajaan pasti bisa mengatasi masalah pangan yang sedang melanda kerajaan. Sementara yang bisa mengalahkan naga itu hanyalah penyihir. Untuk itu, sang raja memerintahkan Armstrong yang merupakan penyihir kerajaan agar membantu Wendelin dan Berantak dalam menghabisi naga tersebut. Mereka bertiga kemudian langsung bergegas menuju tempat keberadaan naga itu. 聞くほどな。 Di sisi lain, Erlich memberitahu Erwin dan yang lainnya tentang apa yang sedang terjadi. Karena Wendelin belum memiliki pasukan, maka dibentuklah pasukan sementara. Untuk itu, Erwin akan menjadi komandannya karena ialah satu-satunya pengikut dari Wendelin. Setelah itu, Erwin dan pasukan sementaranya akhirnya menyusul Wendelin, yang mana pasukannya itu ternyata anak-anak dari para bangsawan serta para petualang yang belum mengikuti bangsawan. Sementara itu mereka bertiga kini telah sampai di sarang naga. Dengan teriakannya, Armstrong langsung menghancurkan sarangnya dan membangunkan naganya. Armstrong pun langsung mengaktifkan armor mobilenya, sehingga kekuatannya semakin bertambah dan ia bisa maju menghajar naga tersebut. Berantak menjelaskan bahwa armornya itu memang membuat Armstrong bertambah kuat. Namun, armor itu menguras energi sihir dengan sangat cepat, sehingga mereka juga harus bergerak cepat mengalahkan naga tersebut. Setelah menghajar naga itu secara terus-menerus, Berantak pun bergegas menyuruh Wendelin untuk menghabisi naganya. Sebab saat ini, naga tersebut sudah sangat kelelahan akibat menerima serangan dari Armstrong. Setelah berhasil mengalahkan naga tersebut, Berantak mengatakan agar Wendelin harus bersiap-siap, sebab pertarungan yang sebenarnya kini akan dimulai. Mereka akan melawan monster-monster yang keluar akibat telah dikalahkannya naga tersebut. Sementara itu Elisa yang berada di kamp pengobatan mendapatkan kabar dari salah satu kesatria yang baru saja dari barisan depan. Ia mengatakan bahwa barisan depan sangatlah kacau karena monster yang mereka lawan terlalu banyak. Satu-satunya alasan mereka masih bisa bertahan adalah berkat para penyihir. Namun mereka tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung, sebab para penyihir juga memiliki batasan kekuatan sihirnya. Lalu ketika Elisa sedang beristirahat, salah satu prajurit datang memberitahunya bahwa Wendelin yang merupakan tunangannya masih baik-baik saja. Dari dimulainya pembasmian monster, Wendelin terus berada di garis depan. Para kesatria yang bertarung masih bisa selamat berkat Wendelin yang selalu melindungi mereka. Saat ini, Wendelin lah yang menyokong para kesatria sehingga mereka masih terus bersemangat melawan para monster. Mendengar perkataan dari prajurit itu membuat Elisa menjadi bersemangat. Ia pun kembali melanjutkan tugas untuk mengobati para kesatria yang terluka. Ia bekerja tanpa beristirahat hingga sampai esok harinya. Lalu, salah satu prajurit datang memberitahu bahwa pasukan di garis depan telah kembali dan berhasil mengalahkan para monster. Ketika Elisa dan Wendelin sedang beristirahat bersama, Armstrong tiba-tiba datang memeluk Elisa, yang mana ternyata Elisa adalah keponakan dari Armstrong. Setelah kejadian itu, Wendelin kini diperintahkan untuk tetap tinggal di ibu kota. Louis dan Lina kini bingung mencari momen untuk meminta Wendelin menjadikan mereka selirnya. Tiba-tiba Elisa datang menemui mereka dan menanyakan apakah Wendelin akan menjadikan mereka berdua selirnya. Elisa mengatakan bahwa kalaupun Wendelin menjadikan mereka selirnya, itu tidaklah masalah sebab hal itu adalah hal yang normal. Karena sudah disetujui oleh Elisa, kini Louis dan Lina akhirnya resmi menjadi selir dari Wendelin. Beberapa hari kemudian, kakak Wendelinnya itu Herman kini telah menikah juga dengan bangsawan. Di acara pernikahan itu, Erlich memberitahu Wendelin bahwa sebentar lagi akan diadakan turnamen untuk menunjukkan kekuatan masing-masing dari keluarga bangsawan. Wendelin pastinya juga harus ikut dalam turnamen itu. Namun, dalam turnamen tersebut tidak diperbolehkan menggunakan sihir, hanya boleh menggunakan pedang, tombak, dan tangan kosong. Sementara itu Berantak memberitahu anggota tim Wendelin agar mengikuti turnamen itu juga. Lina dan Louis
akhirnya kembali melakukan latihan untuk mempersiapkannya. Sementara Erwin masih santai karena ia merasa tak ada ruginya juga bila ia kalah. Akan tetapi, Berantak mengatakan bahwa Erwin tidak boleh naif, sebab jika ia menjadi beban dalam timnya, bisa saja ia akan dikeluarkan. Lalu ketika sedang makan malam, Wendelin memberitahu mereka ia ingin agar Elisa yang sudah tinggal bersama mereka menjadi anggota timnya juga. Lina dan Louis pun setuju sebab Elisa memiliki sihir penyembuhan. Erwin pun kembali mengingat perkataan dari Berantak, sebab di antara mereka semua hanya ia saja yang paling lemah karena tidak memiliki energi sihir. Ia pun memberitahu mereka bahwa ia akan memenangkan turnamen itu. Ia kemudian mulai menambahkan porsi latihannya. Erwin terus berlatih sampai tangannya pun menjadi luka. Hingga saat tengah makan bersama, Wendelin memberitahu mereka bahwa di turnamen itu, komandan kesatria kerajaan yang bernama Waren akan ikut serta juga. Hal itu pun membuat Erwin sangat terkejut, sebab ia merasa Waren adalah orang yang hebat dan ia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Lina dan Louis kemudian mencoba menyemangati Erwin dengan mengatakan bahwa Erwin tidak boleh menyerah karena bisa saja ia mengalahkan Waren. Namun Erwin mengatakan bahwa mereka pasti tidak akan bisa mengerti perasaannya, sebab ia adalah orang yang tidak memiliki energi sihir. Agar tidak menjadi beban dalam tim mereka, maka ia harus bisa memenangkan turnamen tersebut. Aso. Esoknya, Wendelin kemudian memberitahu Erwin bahwa Elisa sekarang tengah berlatih diam-diam. Erwin pun mempertanyakan mengapa Elisa harus berlatih padahal ia memiliki sihir penyembuh. Wendelin mengatakan bahwa Elisa merasa resah bergabung dengan tim mereka, sebab kekuatan fisiknya sangatlah lemah dari mereka semua. Hal itulah yang membuat Elisa terus berlatih secara diam-diam agar tidak menjadi beban mereka. Seketika, Erwin langsung tersadar bahwa ia seharusnya tidak boleh menyerah. Ia lalu pergi menemui Lina dan Louis yang sedang berlatih. Ia meminta maaf karena sudah berkata kasar kepada mereka semalam. Kini, tibalah turnamen para kesatria dimulai. Wendelin yang menjadi peserta pertama malah langsung bertemu dengan Waren, yang mana dengan hanya sekali serang saja, Waren langsung membuat Wendelin pingsan. Sementara itu, Erwin berhasil memenangkan pertandingannya, begitu pula dengan Lina dan Louis. Namun, di babak semifinal, Louis kini telah kalah dan kembali ke ruangan tunggu. Tersisa Lina dan Erwin saja yang masih memiliki peluang. Lina kini bertemu dengan Lukas yang juga seorang pengguna tombak. Saat melawannya, Lina merasa kalau Lukas tidak memiliki celah sedikit pun. Lina akhirnya berhasil dikalahkan oleh Lukas dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Lina kemudian memberitahu Erwin bahwa Lukas yang selalu mengikutinya adalah orang yang hebat. Namun, Wendelin ternyata sedang tertidur dan tak mendengarnya. Elisa mengatakan bahwa Wendelin sangat kelelahan karena semalam ia membuatkan mereka bekal makan siang. Sementara itu, Erwin berhasil mengalahkan lawannya, akan tetapi ia merasakan sakit di tangannya. Dokter menyuruh agar Erwin harus berhenti bertanding karena bisa membahayakan dirinya. Lina dan Louis kemudian menyuruh Erwin untuk melihat bekal makan siangnya. Bekal tersebut adalah bekal yang dibuat oleh Wendelin semalam. Untuk itu, Erwin tidak perlu takut akan dikeluarkan dari tim mereka karena Wendelin pastinya tidak akan berubah. Erwin pun kembali bersemangat dan memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan karena ia merasa ia tidak boleh mundur agar tidak memalukan tim dari Wendelin. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Waren dan kini Erwin dilatih olehnya. Begitu pula dengan Lina yang telah mendapatkan mentor baru. Sementara Wendelin dan Louis akan dilatih oleh guru Louis, yang mana guru dari Louis ternyata adalah penyihir Armstrong. 3 tahun kemudian, Wendelin kini telah menjadi dewasa dan resmi menjadi seorang petualang. Lalu, Berantak mendatangi mereka dan memberikan sebuah misi, yang mana kelompok Wendelin diminta langsung oleh sang raja untuk menjelajahi sebuah reruntuhan kuno sehingga Wendelin pun tak bisa menolak misi tersebut. Wendelin akhirnya pergi ke reruntuhan kuno itu dan ditemani oleh Berantak sebagai penasehatnya.
俺たちがグレードグランドを討伐しているギルドは実績のある冒険者。 Berantak memberitahu mereka bahwa reruntuhan kuno itu belum pernah dijelajahi lebih lanjut lagi. Sebab beberapa petualang senior yang dikirim tidak pernah kembali lagi. Guild petualang merasa kalau di reruntuhan kuno itu terdapat seekor naga. Hal itulah yang membuat Wendelin dan timnya diberikan misi untuk menjelajahi reruntuhan kuno itu. Lalu setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya masuk ke sebuah ruangan. Namun ketika berada di dalam ruangan itu, mereka semua malah terkena jebakan sihir kuno. Mereka semua pun kini dikirim ke lantai paling dasar. Di lantai paling dasar itu, Wendelin tak bisa menggunakan sihir teleportasinya, sehingga mereka harus menaiki tangga agar bisa kembali ke atas. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan monster golem yang sangat banyak. Mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan monster golem itu. Dengan bimbingan dari Berantak, mereka bisa mengalahkan para monster golem. Namun, setelah mengalahkan semua monster golemnya, tiba-tiba dari atas, monster golem yang lainnya datang lagi. Sehingga mereka pun terus naik ke atas sambil mengalahkan monster golemnya. Sementara itu, sang raja merasa khawatir kepada mereka sebab Wendelin dan yang lainnya sudah 5 hari menghilang di reruntuhan. Orang-orang pun beranggapan kalau Wendelin sepertinya telah mati. Di sisi lain, Wendelin dan anggota timnya masih saja terus melanjutkan perjalanannya. Mereka terus naik ke atas sambil melawan para monster golem yang menjaga tiap lantainya. Mereka terus bergantian beristirahat agar mereka masih memiliki energi untuk bisa mengalahkan para monster golem. Namun, pertempuran yang panjang itu kini membuat mereka kelelahan, sebab mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan melawan para golem itu. Hingga setelah melakukan pertarungan panjang, mereka akhirnya sampai ke sebuah ruangan kosong. Mereka pun senang karena di ruangan itu kini tak ada monster golem lagi. Akan tetapi, ternyata di ruangan itu terdapat naga golem yang langsung menyerang mereka. Untungnya, Berantak dan Wendelin bisa menahan serangannya. Dari belakang, para monster golem juga datang menyerang mereka dan melukai Lina. Elisa kemudian bergegas mengobati Lina dengan sihir penyembuhannya. Sementara Erwin dan Louis berusaha menahan monster golem yang datang dari belakang. Wendelin lalu memberitahu Berantak agar mereka menyatukan energi sihirnya, sehingga mereka bisa memusatkan energi sihirnya dan melawan balik naga golem itu. Berantak lalu memberikan energi sihirnya kepada Wendelin. Akan tetapi ia juga ternyata sudah kehabisan energi sihir dan tak bisa bergerak lagi. Wendelin kini hanya seorang diri melawan naga golem itu. Ia pun juga sudah mulai kehabisan energi sihirnya, sehingga naga golem itu sedikit lagi akan mengalahkannya. Melihat hal itu, Elisa kemudian mendekati Wendelin dan memberikan energi sihirnya. Hal itu membuat Wendelin kini menjadi kuat lagi. Ia pun berhasil melancarkan sihir yang kuat kepada naga golem tersebut. Setelah mengalahkan naga golem, mereka lalu masuk ke sebuah ruangan, yang mana di ruangan itu terdapat banyak sekali buku. Serta Erwin dan yang lainnya juga menemukan sebuah benda yang sangat menarik. Benda tersebut adalah sebuah pesawat kuno dengan jumlah yang banyak. Bahkan Erwin juga kini menemukan jalan keluar untuk mereka. Elisa sangat senang karena mereka kini bisa kembali dan keluar dari reruntuhan itu. Setelah itu, mereka pun diberi hadiah karena telah berhasil menjelajahi reruntuhan kuno. Serta mereka juga berhasil membawa kapal kuno. Untuk itu, sang raja akan memberikan mereka hadiah uang sebagai imbalannya. Lalu, Armstrong memberitahu Wendelin bahwa ada yang menyebarkan berita kebohongan tentang dirinya, yang mana orang-orang berpikir bahwa Wendelin sebenarnya sudah mati. Armstrong berjanji akan mengerahkan semua tenaganya untuk menemukan siapa dalang di balik tersebarnya rumor tersebut. Lalu, Wendelin menanyakan kepada teman-temannya apakah ada orang yang bisa mereka percayai. Sebab bila mereka kembali ke kotanya, harus ada yang menjaga rumah mereka di ibu kota. Erwin dan yang lainnya menyarankan agar Wendelin memanggil Lukas saja, karena selama ini Lukas masih terus meminta untuk mengikuti Wendelin, yang artinya ia adalah orang yang setia. Wendelin kemudian memanggil Lukas dan menanyakan hal itu.
Lukas pun sangat senang karena dirinya sudah diterima oleh Wendelin. Bahkan ia juga dipercayai oleh Wendelin untuk menjaga rumah besarnya itu yang ada di ibu kota. Ketika sedang makan bersama, seseorang yang misterius muncul dari balik jendela. Louis menyadari hal itu dan bergegas memeriksanya. Akan tetapi orang tersebut langsung saja melarikan diri. Menurut Lukas, sepertinya orang itu mungkin adalah orang yang menyebarkan rumor kematian Wendelin. Untuk itu, ia akan berusaha mencari tahu siapa orang tersebut. Lalu, Wendelin dan yang lainnya pergi menemui kepala guil petualang. Wendelin ingin melihat alat teleportasi dari guil petualang, yang mana dengan membayangkan apa yang Wendelin inginkan, maka alat tersebut akan langsung mendatangkannya. Setelah mengambil barang yang ia inginkan, Wendelin dan yang lainnya kemudian pulang ke rumahnya. Namun, orang misterius itu yang bernama Wilma ternyata masih mengikuti mereka. Sementara itu, Lukas yang sedang melakukan penyelidikan kini telah menemukan siapa di balik penyebaran rumor tersebut. Di sisi lain, Wendelin kini mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang orang-orang yang telah membantunya selama ini. Dari balik jendela, Wilma juga masih memantau pesta tersebut. Wendelin lalu menunjukkan makanan yang sebelumnya ia telah ambil di guil petualang, yang mana itu ternyata adalah ikan tuna. Wendelin menghidangkannya dengan kecap yang ia buat selama 3 tahun. Ketika orang-orang memakannya, mereka merasa ikan tersebut sangat enak karena dicampur dengan kecap yang dibuat oleh Wendelin. Lalu Lukas melaporkan kepada Wendelin hasil penyelidikan yang ia lakukan, yang mana orang yang menyebarkan rumor tentang kematian Wendelin adalah bangsawan bernama Runner. Akan tetapi, Wendelin tidak perlu khawatir karena Lukas sudah melakukan pencegahan. Ia juga sudah menyebarkan rumor tentang bangsawan Runner. Rumor yang mengatakan bahwa bangsawan tersebut adalah orang yang merencanakan kematian Wendelin di reruntuhan. Akibat dari rumor itu, bangsawan Runner pun dipanggil oleh sang raja untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu Wilma yang berada di luar kini sudah tidak tahan lagi. Ia akhirnya menghancurkan pintu ruangan itu untuk masuk ke dalam. Erwin berusaha menghentikan Wilma, akan tetapi Wilma dengan mudahnya menjatuhkannya. Wilma kemudian berusaha mendekati Wendelin, yang mana ternyata Wilma bukannya ingin menyerang mereka, ia hanya ingin memakan makanan yang ada di pesta itu. Kepala pertahanan kerajaan kemudian memberitahu Wendelin bahwa gadis tersebut adalah putrinya. Ia ingin agar Wendelin menerimanya sebagai pengawalnya juga. エンデリンが死んだ。 Di sisi lain, Kurt telah menerima surat dari utusan bangsawan Runner, yang mana surat itu berisikan informasi tentang kematian Wendelin, sehingga semua jabatan serta harta dari Wendelin akan menjadi milik dari anaknya. Hal itu pun membuat Kurt sangat senang. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara seseorang dari luar rumahnya. Saat ia melihatnya, ternyata Wendelin dan yang lainnya kini telah datang. 15年前ブライヒレーダ辺境伯様が行った Wendelin dan yang lainnya akhirnya melakukan pertemuan. Berantak lalu menyampaikan maksud kedatangan tujuan mereka, yang mana mereka ingin menyucikan semua prajurit yang gugur di hutan dan telah menjadi undead sewaktu Alpen datang bersama 2000 pasukannya. Kurt menolak jika mereka harus menyucikan undeadnya, sebab para undead itu berada di wilayahnya dan jika mereka ingin melakukannya, maka mereka harus membayar pajak kepadanya sebesar 50%. Erwin marah karena Kurt bertingkah seperti sedang meremehkan mereka. Louis mengatakan agar Kurt harus menjaga sikapnya ketika berbicara dengan Wendelin, karena walaupun Wendelin adalah adiknya, namun ia merupakan bangsawan yang lebih tinggi dari Kurt. Wendelin merasa sepertinya Kurt berbeda dari sebelumnya. お前が出て行ってからだよ。そんなことするわけないのに。 Kakaknya lalu memberitahu Wendelin agar mengerti dengan sikap Kurt. Kurt melakukan hal itu sepertinya karena takut Wendelin akan mengambil ahli kekuasaannya. Setelah itu, Wendelin dan yang lainnya akhirnya melakukan operasi menyucikan para undead. Elisa kemudian mengeluarkan sihir penyuciannya. Sementara Wendelin membantu Elisa agar area sihir sucinya bisa lebih luas. Lalu ketika para undead datang dan menyentuh sihir suci mereka,
Para undead itu pun langsung menghilang dan hanya meninggalkan sirahnya saja. Erwin dan yang lainnya merasa kalau mereka sepertinya tidak perlu harus turun tangan. Akan tetapi, tiba-tiba seekor naga kecil datang menyerang mereka. Saat masuk di lingkaran sihir, naga kecil itu malah masih bisa bertahan. Setelah Wilma mengalahkannya, Elisa menjelaskan bahwa sihir sucinya sebenarnya masih bekerja. Hanya saja undead para monster butuh waktu untuk menyucikan mereka. Undead para monster yang lainnya kini juga mulai berdatangan, sehingga mereka akhirnya harus melawannya agar bisa disucikan. Setelah selesai menyucikannya, Wendelin kemudian mengembalikan sirah para undead kepada penduduk desa. Karena undead tersebut juga merupakan keluarga mereka yang dulunya ikut dalam misi pembasmian monster. Namun, Kurt malah meminta sirah itu agar diberikan kepadanya. Sebab desa mereka sedang kekurangan besi dan ia ingin mengolah kembali sirah itu menjadi senjata baru. Wendelin kemudian menghampiri Kurt dan memberikannya besi yang besar. Ia pun meminta agar Kurt tidak mengambil sirah itu lagi. Biarkan para penduduk desa mengambilnya sebagai kenang-kenangan untuk keluarga mereka. Wendelin lalu mendatangi bangsawan Brisider dan melaporkan misinya, serta memberikan semua sirah yang mereka dapatkan. Bangsawan Brisider lalu meminta agar Wendelin kembali ke kediaman ayahnya. Ia ingin Wendelin menunggunya mengidentifikasi siapa pemilik dari sirah tersebut. Wendelin dan yang lainnya akhirnya kembali ke kediaman ayahnya. Namun, Louis dan Lina merasa sepertinya mereka akan lama tinggal di situ. Sebab, untuk mencari tahu siapa pemilik sirah itu pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi jumlahnya yang banyak. Setelah itu, mereka kemudian mengikuti acara pemakaman para kesatria yang telah berhasil disucikan. Akan tetapi, Kurt yang merupakan penguasa wilayah itu malah tidak datang. Hingga malamnya juga, ketika mereka mengadakan acara makan bersama, Kurt juga masih belum datang dan mengunjungi mereka. Namun pada akhirnya, istri Kurt yang malah datang menemui para warga desa. Saat acara tersebut telah selesai, salah satu warga yang merupakan penjaga kediaman ayahnya mendatangi Wendelin dan memberitahunya bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Ia ingin agar Wendelin menjadi penguasa wilayah di tempat itu, sebab orang-orang yang lainnya juga setuju bila Wendelin yang jadi penguasa wilayahnya. Wendelin menolak permintaan itu karena ia tidak suka menjadi penguasa wilayah dan ia juga masih ingin menjadi petualang yang bebas. Tak lama kemudian, Berantak datang menghampiri mereka. Berantak mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang di kerajaan sekarang itu menginginkan kalau Wendelin saja yang menjadi penguasa di wilayah tersebut. Berantak-san. Sang raja sebenarnya mengirimkan Wendelin kembali pulang di wilayahnya. Hal itu agar memicu kemarahan dari Kurt dan membuatnya frustasi. Sehingga nantinya Kurt akan menghabisi nyawanya sendiri, atau bahkan Kurt bisa saja mencoba menghabisi Wendelin nantinya. Jika salah satu itu terjadi, maka pergantian penguasa wilayah itu bisa dilakukan. Wendelin juga sudah memiliki banyak uang sehingga ia nantinya bisa mengelola wilayah tersebut. Wendelin pun tersadar selama ini ia mendapatkan banyak uang, kemungkinan untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin wilayah tersebut. Wendelin kemudian memberitahukan hal itu kepada rekan-rekannya, yang mana ia masih tidak bisa memutuskan apakah akan menjadi pemimpin wilayah itu atau tidak. Lalu saat sedang makan malam bersama, seseorang datang memanggil kakak Wendelin, yaitu Herman. Ia melaporkan bahwa adanya beberapa warga yang ingin membuat kekacauan. Herman akhirnya pergi menemui mereka menggunakan sihir teleportasi dari Wendelin. Para warga itu menjelaskan bahwa mereka sudah tidak tahan lagi dipimpin oleh Kurt, sebab Kurt hanya memperhatikan orang yang dekat dengannya, sementara yang lainnya diperas habis-habisan. Mereka sudah siap untuk dihukum walau harus melawan Kurt, karena mereka ingin anak cucu mereka nantinya bisa hidup bahagia. Mereka pun meminta agar Wendelin saja yang menjadi tuan tanah di wilayah tersebut. Namun, Wendelin memberitahu mereka bahwa ia ingin agar mereka memberinya waktu untuk memikirkannya.
お願いがありまして。 Setelah beberapa hari, Wendelin akhirnya bertemu dengan Kurt. Wendelin mengatakan bahwa ia mungkin akan setuju menjadi penguasa wilayah. Akan tetapi, ia hanya akan mengambil wilayah yang belum terjamah saja. Sementara Kurt akan mengambil semua wilayah kekuasaan dari ayah mereka. Wendelin juga akan membantu para penduduk desa sehingga mereka bisa hidup dengan makmur. Saran yang diberikan oleh Wendelin ternyata membuat Kurt semakin marah. Kurt merasa kalau Wendelin hanya berpura-pura mengambil wilayah terjamah karena tujuan utama Wendelin adalah menguasai wilayahnya. Menurutnya, tujuan utama dari Wendelin adalah menguasai wilayahnya. Setelah itu Wendelin pun memberitahu rekan-rekannya bahwa ia sudah memutuskan akan menjadi penguasa wilayah. Namun ia tak ingin mengikuti perintah dari kerajaan. Ia berencana akan mencegah agar semuanya menjadi baik-baik saja. Wendelin kemudian mengadakan basar di tengah desa. Ia menjual makanan, pakaian dari kota, serta pedang dan senjata yang berkualitas bagus. Orang-orang dari Kurt lalu melaporkan hal itu. Mereka beranggapan bahwa Wendelin sengaja membuat basar agar pelanggan mereka lari kepadanya. Lalu ketika orang-orang dari Kurt akan berniat pulang, mereka malah dihadang oleh Wendelin, yang mana ternyata Wendelin mengajak mereka untuk bekerja sama dengannya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Kurt kini telah pergi dan tersisa satu orang saja. Setelah itu, Wendelin pergi ke kota dan menemui Lukas. Wendelin kini tengah mempersiapkan semuanya. Wendelin pergi melihat rumah kosong yang nantinya akan digunakan oleh istri Kurt untuk merawat anak-anaknya. Juga mengunjungi gereja kosong yang nantinya ia akan berikan kepada Kurt. あとはホーエンハイムス者にとっては辛いものになります。 Sementara itu, di tempat lain seorang pria misterius mendatangi bangsawan Runner, yang mana pria itu adalah bawahannya dan ia menyuruhnya untuk membawa benda tersebut kepada Kurt. Pria itu pun langsung bergegas pergi menemui Kurt. Di sisi lain, satu orang dari pengikut yang tersisa kini memutuskan untuk pergi juga, sebab Wendelin menawarinya untuk belajar di ibu kota. Kurt sangat marah karena Wendelin kini sudah merebut semua orang yang ada di dekatnya. Ia kini berniat akan menghabisi Wendelin, walau ia tahu mungkin tak akan bisa menang. Lalu tiba-tiba pria yang sebelumnya kini muncul dari balik pohon. Ia memberikan sebuah benda, yaitu seruling naga. Ia memberitahukan bahwa Kurt bisa menggunakan benda itu untuk mengalahkan Wendelin. Walau ia bukan seorang penyihir, namun Kurt bisa menggunakan alat tersebut dengan mudah. Esoknya, Wendelin kini tengah bersiap untuk melawan Kurt. Ia dan rekan-rekannya sengaja menyebarkan rumor kalau Wendelin akan ke hutan sendirian. Namun sebenarnya, Wendelin pergi bersama dengan rekan-rekannya. Wendelin lalu pergi menemui Kurt yang sedang mencarinya. Akan tetapi, Kurt ternyata tahu kalau Wendelin tidak hanya sendirian, melainkan bersama dengan pengikutnya. Kurt lalu menunjukkan seruling naga kepada mereka. Hal itu pun membuat Berantak sangat terkejut karena Kurt memiliki benda itu yang merupakan item sihir. Ia mengatakan jika seruling naga ditiupkan, maka naga dengan jumlah yang banyak akan muncul. Walau Wendelin sekuat apapun, jika melawan naga dengan jumlah yang banyak, pastinya akan kelelahan. Wendelin pun mempertanyakan mengapa Kurt ingin menggunakan alat itu. Karena jika ia memanggil naga, maka penduduk desa juga akan diserang, bahkan istri serta anaknya juga. Kurt mengatakan bahwa ia sendiri tak akan diserang oleh naga yang muncul, sebab ialah yang memanggil naganya. Dan untuk para penduduk desa, ia sudah tak memikirkannya, sebab mereka adalah orang-orang yang mengkhianatinya, dan itu adalah hukuman bagi mereka. Sementara istri dan anaknya, ia bisa cari lagi nantinya. Jika ia sudah berhasil menghabisi Wendelin, maka pastinya gadis-gadis akan merapat kepadanya. Kurt sangat senang karena ia akhirnya bisa menghancurkan Wendelin. Ia kemudian meniup seruling itu dan tiba-tiba saja suasananya menjadi gelap. Namun ketika meniupnya, tak ada naga yang muncul, melainkan hanya roh jahat saja. Berantak pun sudah menduganya
bahwa item sihir seruling naga sangatlah sulit didapatkan. Item yang ditiup oleh Kurt adalah seruling kedengkian, dan Kurt kemungkinan sudah ditipu. Saat meniupnya, kedengkian yang ada di sekelilingnya akan mengalahkan musuh-musuhnya. Akan tetapi, pengguna dari seruling itu nantinya akan menjadi undead. Wendelin sangat terkejut karena kakaknya akan menjadi undead. Hingga ketika Kurt akan menyerangnya, Wendelin hanya berdiam diri saja. Untungnya, ada Elisa yang sigap melindungi Wendelin. Seketika, Wendelin pun tersadar kembali dan akhirnya bekerja sama memurnikan roh jahat itu. Setelah memurnikannya, roh dari Kurt masih berhasil melarikan diri dan pergi ke ibu kota. Roh dari Kurt datang ke kediaman bangsawan Runner yang saat itu tengah mengadakan pesta. Ia pun langsung menghabisi semua bangsawan yang ada di ruangan tersebut. Esoknya, Lukas lalu melaporkan kejadian itu kepada Wendelin. Ia juga mendapatkan informasi bahwa kematian yang terjadi pada bangsawan Runner dan bangsawan lainnya disebabkan oleh Kurt. Jika istri dari Kurt dan anak-anaknya tinggal di ibu kota, pastinya ia akan lebih susah menjalani kehidupannya karena sudah dicap sebagai keluarga kriminal. ベンデリン・フォン・ベンノ・バウマイ騒動を収めしこと誠に Beberapa hari setelah kejadian itu, Wendelin akhirnya dipanggil oleh sang raja. Kali ini, Wendelin akan diberikan wilayah yang belum terjamah, sebab Wendelin sudah menyelesaikan masalah keluarganya dengan sangat baik. Namun sang raja merasa hadiah itu belumlah cukup bila diberikan kepada Wendelin. Untuk itu, sang raja menyuruh Wendelin agar mengungkapkan apa permintaannya. Wendelin lalu mengatakan bahwa kalau boleh ia ingin diberikan wewenang untuk mengangkat bangsawan sebanyak 2 orang. であるぞバウマイスター卿 Permintaan Wendelin itu membuat para bangsawan lainnya menjadi kesal, sebab mereka berpikir kalau permintaan Wendelin itu sudah berlebihan. Yang boleh memberikan status kebangsawaan kepada seseorang hanyalah sang raja. Orang-orang pun juga mulai berdebat tentang pemberian wilayah kepada Wendelin. Mereka menyarankan agar Wendelin diberikan setengah dari wilayah terjamah. Namun menurut sang raja, untuk membangun sebuah wilayah tak terjamah membutuhkan sihir yang kuat dan banyak. Untuk itu, hanya Wendelin saja yang bisa mengembangkan wilayah tersebut. 貴族らしい顔つきになったなでは爵位の任命権 Sang raja pun mengatakan bahwa ia akan setuju dengan permintaan Wendelin asalkan Wendelin harus berhasil mengembangkan wilayah tersebut. Dan jika telah berhasil, maka ia akan memberikan 2 hak untuk mengangkat bangsawan. Wendelin meminta 2 hal itu karena ia berencana mengangkat anak Kurt menjadi bangsawan jika nanti mereka dewasa. Akan tetapi, Wendelin tak akan memaksa mereka jika mereka nantinya juga menolak. Wendelin kini mulai melakukan misi pengembangan wilayah tak terjamah. Ia pun kini mulai sibuk dengan banyak pekerjaan serta rekan-rekannya yang meminta pertolongannya.